Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gatot Widayanto. Kali ini saya berbagi mengenai pengalaman saya terkait dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan dalam uh, episode terkait HBR Talk 10 Must Reads ya, on leadership dan juga on change management. Waktu itu saya mendapat masukan bahwa jangan terlalu banyak teori gitu ya. Walaupun sebetulnya buku-buku yang saya bedah memang waktu itu chapter by chapter memang dasarnya sebetulnya dari praktek juga ya, tapi prakteknya orang lain. Nah, mungkin maksudnya dari masukan yang saya peroleh itu, terima kasih karena saya diberi masukan. Saya mencoba masuk ke dalam beberapa aplikasi ya yang terkait dengan terutama manajemen perubahan dan kepemimpinan. Ini mungkin saya gabung aja. Nah, ini adalah terkait dengan keluhan ya seorang kepada saya gitu ya, yang pada saat itu bilang bahwa dia merasa dalam tanda petik ya iri kenapa atasannya selalu memberi pekerjaan kepada temannya ya, teman satu level ya tentunya, dan dia banyak mengeluh gitu, dikit-dikit dia gitu ya, kok saya nggak dikasih pekerjaan, atau dikasih pekerjaan tapi yang menurut dia, katakanlah si A ini gitu ya, A itu yang orang yang berkisah ke saya ya, selalu dikasihnya ke si B terus menerus gitu. Jadi si atasan selalu lebih comfortable ke si B gitu. Nah, saya juga mendengarkan aja gitu ya, dan saya beberapa kali menanyakan gitu sejak kapan gitu ya. Ternyata sejak yang bersangkutan yaitu si B itu pulang dari pendidikan master gitu ya di perusahaan di luar negeri gitu. Jadi dia sempat sekolah 1,5 atau 2 tahun di luar negeri. Sepulangnya dari situ, atasan lebih sering memberi tugas kepada si B gitu. Nah, memang saya lupa tidak tanya apakah sebelumnya mereka memang satu departemen. Bisa jadi si B ini berasal dari departemen yang lain gitu ya. Nah, saya terus-menerus mencoba memahami keadaannya dia karena setiap ada pekerjaan yang sifatnya misalnya ya ngedraft surat penting ya tentunya ya. Jadi bukan surat surat apa remeh, tapi surat penting yang kaitannya dengan kebijakan perusahaan yang dikasih selalu si B. Terus kemudian ketika ada program yaitu unit kerjanya ingin melakukan suatu tugas tertentu atau suatu penugasan yang strategik gitu ya, selalu si B juga yang dikasih gitu. Nah, kemudian saya juga tanya apa yang kamu lakukan gitu ya. Ya saya sedikit banyak motivasi saya jadi tergerus gitu karena uh, apa ya, ya kerjaan yang dikasih ke saya bukan lagi yang menantang. Padahal dulu sebelum ada dia gitu pekerjaannya lumayan menantang gitu. Nah kemudian saya mencoba juga memahami posisi dia ya, saya perhatikan terus-menerus dan dia mengatakan ternyata bahwa si B ini memang diakui oleh dia, oleh si A, lebih pandai gitu, lebih smart gitu ya. Bukan karena S2-nya atau masternya, tapi memang dari segi pendidikan dan kognitif si A ini mengakui bahwa si B lebih pandai lah, lebih pintar gitu. Nah, kemudian ya saya juga tanya lagi apa yang bisa dipelajari dari sini gitu. Ya saya melihat banyak positifnya sih dari si B ini Pak gitu. Jadi dia itu memang setiap saat ada suatu penugasan penting gitu, dia selalu memberikan inisiatif gitu. Jadi tidak diam gitu.
sebetulnya saya juga punya inisiatif, tapi kenapa ya Pak kok saya tidak berani menyampaikannya gitu ya. Oh gitu, saya tanya lagi. Oh, terus apa kejadian terakhir yang menurut kamu si A membuat kamu itu sedih sekali? Terus dia dengan semangatnya cerita, itu Pak pada saat kita mengadakan suatu town hall meeting gitu, yang diminta membuat presentasi itu teman saya si B ini. Ya ini sebagai catatan A dan B ini dua-duanya saya kenal ya gitu ya. Jadi dua-duanya saya kenal dan si A ini berani menyampaikan ke saya. Jadi saya apresiasi dan saya merasa sedih gitu Pak, karena itu kan program penting dan sebetulnya dari segi bidang kerja lebih dekat ke saya daripada ke dia Pak, gitu ya. Nah dia yang apa mengatakan sendiri ya gitu. Nah terus saya juga apa ya menyatakan kalau orang bule itu mengatakan so sorry gitu ya. Artinya tidak harus kalau di Indonesia kan, aduh maaf ya kamu jadi seperti itu. Enggak seperti itu, tapi sedikit banyak saya bisa mencoba berada dalam posisinya yang sedih. Waduh, tentunya ya Mbak terpukul sekali dengan kejadian ini karena Mbak merasa seperti apa bidangnya seperti nggak diakui keahlian Mbak gitu. Iya Pak, seperti yang saya katakan tadi gitu. Jadi saya mencoba uh, masuk ke dalam situasinya dia. Benar-benar saya lupakan diri saya sebagai saya, tapi saya sebagai si A tadi. Jadi saya bayangkan kalau saya punya keahlian, kemudian atasan saya memberi penugasan penting, ya penting di sebuah program yang town hall meeting ini memang diperhatikan oleh atasan-atasannya gitu. Penting sekali kan. Jadi kok yang digunakan si B bukan si A gitu ya. Ya saya sebagai si A gitu. Nah, terus kemudian saya tanya lagi gitu. Jadi menurut Mbak kira-kira sebaiknya seperti apa gitu. Dia akhirnya diem gitu. Ya udah, karena dia diem, saya juga coba menatap beliau sampai beliau mengatakan sendiri, harus saya akui Pak, gitu. Tadi seperti saya katakan, memang orangnya penuh inisiatif dan lebih pintar dari saya, gitu ya. Sebetulnya nggak perlu ya mengatakan itu, tapi ya udahlah, dia udah mengatakan, mengakui seperti itu. Mungkin ada baiknya saya akan pelajari dari sisi positifnya dia, ya. Kenapa atasan saya selalu memberikan ke dia gitu loh. Mungkin saya kurang inisiatif, Pak, gitu ya. Jadi dia sendiri yang memberikan solusinya gitu. Oke, apalagi saya bilang gitu. Yang kedua, saya mungkin memang harus memperbaiki pola komunikasi atau pola interaksi saya dengan si B ya, dan juga dengan atasan saya tanpa harus menunjukkan bahwa saya ini sedang memperjuangkan apa yang menjadi kompetensi saya gitu. Wah, cakep sekali gitu ya. Jadi saya langsung setuju. Wah, keren, Mbak. Kalau gitu Mbak langsung aja buat apa plan gitu kapan berinteraksi dengan si B dan kapan berinteraksi dengan atasan gitu. Ya mungkin nggak harus terkait dengan town hall meeting itu, hal apa aja gitu ya. Jadi dia merasa semangat gitu loh karena ternyata bahwa apa yang dia risaukan dia menemukan sendiri jawabannya ya. Jadi ini sebetulnya apa suatu proses gitu dan over the time ternyata saya amati dia ini si A ini akhirnya memang mendapatkan pekerjaan yang menurut saya menantang juga di unit kerja yang lain setelah dia bisa apa ya berdamai ya dengan dirinya ya dari dia mencoba menyadari dirinya kenapa mesti mikirin kalau memang dia sendiri kurang menjual dirinya bahwa dia mampu mengerjakan pekerjaan seperti town hall meeting tadi, membuat slide dan sebagainya. Akhirnya hubungannya dia dengan si B saya melihat baik gitu dan dia sendiri waktu ditugaskan di anak perusahaan dari perusahaan tersebut
dia semakin semangat gitu ya. Jadi menurut saya ini pelajaran bagus bagi kita semua. Jadi pada saat kita berada dalam posisi bahwa seolah-olah kita tidak disayang oleh atasan, kita jangan serta-merta atau segera memvonis bahwa kita tidak disayang oleh atasan kita. Orang lain, si B tadi, lebih disayang daripada kita, gitu ya. Nah, ini semua interaksi ini saya rangkum ke beberapa hal ya. Jadi proses interaksi saya dengan si A tadi, saya kalau boleh share di sini. Pertama, saya coba mendengarkan ya, apa sih yang menjadi komplainnya dia. Dia memang komplain di awalnya itu sangat sedih gitu ya. Ya, namanya cewek ya, pasti ada nangisnya juga. Masih muda sih, mungkin usianya sekitar belum 30 waktu itu. Ini kejadiannya kita kira 5 tahun yang lalu ya. Kemudian kedua, saya mencoba berempati dengan terus memperhatikan apa yang dia katakan tanpa interupsi ya. Ketika dia ada jeda, saya bertanya gitu ya, bertanya dalam hal apa Mbak pekerjaan itu diberikan gitu. Baru dia bercerita dan akhirnya mengerucut kepada hal penting apa yang Anda merasa sakit hati karena tidak dilibatkan gitu. Ternyata town hall meeting gitu ya. Nah, di situ saya menunjukkan seolah-olah I'm sorry gitu atau memberikan maaf gitu ya ke atas kondisinya dia. Dan setelah itu saya nggak mau dia terlalu banyak berhalusinasi tentang dirinya dan akhirnya jadi negatif ya. Dan saya minta, jadi dengan Mbak seperti ini tadi sudah menyadari bahwa kondisinya sekarang bahwa Mbak sudah melihat si B itu ternyata merupakan rekan yang perlu Mbak pelajari gitu ya. Jadi apa inisiatif Mbak? Wah, dia melakukan inisiatif 3 hal tadi gitu ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Jadi ini menarik, jadi kalau disingkat menjadi demi gitu ya. Kalau mau ditambahin demi kau gitu, demi dia gitu ya. Artinya pada saat orang berkeluh kesah ke Anda jangan buru-buru memberikan solusi ya. Kenapa? Dia sebetulnya hanya ingin didengarkan. Mungkin dia sudah tahu solusinya atau dia perlu berbicara dengan orang lain untuk membawa dirinya sampai kepada inisiatif. Ya, saya tidak memberikan inisiatif apa-apa. Ya, kecuali kalau mentok ya, karena memang kondisinya dia tuh marah. Ya, jadi kalau marah gitu, resepnya adalah demi kau. Jadi demi kau itu maksudnya demi engkau agar engkau sabar gitu ya menghadapi ini. Tapi kalau saya katakan tenang, ya kamu nggak boleh begitu gitu. Yang terjadi dia makin kesel. Ya, jadi ini interaction ini seperti interaction excellence ya sebetulnya ini harus kita berdayakan supaya orang merasa nyaman dengan Anda pada saat dia berkeluh kesah gitu. Jadi saat dia berkeluh kesah, Anda jangan buru-buru memberikan solusi karena dia sendiri mungkin punya solusi tapi dia ragu, makanya dia perlu teman bicara. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.